Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, kembali lagi bersama Bapak dalam channel Yudi Anhari. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum, ayo buruan klik tombol subscribe sekarang juga. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, kita akan lanjutkan materi kita tentang tata cara berwudu. Namun sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang tata cara berwudu. Mulai dari niat, kemudian membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh seluruh wajah, kemudian membasuh tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh telinga, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan terakhir berdoa setelah berwudu. Ini adalah tata cara berwudu. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan hal-hal yang perlu untuk anak-anak Bapak ketahui, yaitu syarat wudu. Apa saja syarat wudu itu? Syarat wudu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau bukan agama Islam, maka tidak wajib berwudu. Jadi yang wajib berwudu itu adalah orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz artinya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Seperti apa air suci dan mensucikan itu? Seperti air hujan, air sumur, air laut, air salju, dan air embun. Air itu yang bisa dijadikan air untuk berwudu karena sifatnya suci dan mensucikan. Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Apa itu yang menghalangi? Seperti kutek, cat, tinta-tinta yang lengket pada kulit. Nah, itu harus kita bersihkan terlebih dahulu agar tidak menghalangi air masuk pada kulit kita. Ini adalah syarat wudu. Kemudian rukun wudu. Rukun wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala dengan air. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Rukun ini adalah sesuatu yang wajib harus kita lakukan. Yang wajib dalam berwudu itu ada 6.
Ya, dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dengan air, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib atau berurutan. Ini merupakan rukun yang harus kita kerjakan. Kalau ada salah satu di antara rukun ini yang tidak kita lakukan dalam berwudu, maka wudu kita tidak akan sah. Paham ya anak bapak yang soleh dan soleha? Oke, mantap. Selanjutnya sunnah wudu. Sunnah artinya bila kita kerjakan mendapat pahala, bila tidak kita kerjakan tidak berdosa. Sunnah berwudu sebagai berikut. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh telapak tangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membasuh lubang hidung. Yang kelima membasuh telinga luar dalam. Yang keenam, semua yang dibasuh diulang 3 kali. Yang ketujuh, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang kedelapan, tidak berkata-kata atau berbicara saat berwudu. Yang kesembilan, menyela-nyela jenggot. Yang kesepuluh, menghadap kiblat. Yang kesebelas, berdoa sesudah berwudu. Inilah hal-hal yang menjadi sunnah berwudu. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Bila kita tidak mengerjakannya, maka tidak apa-apa. Jadi paham ya anak bapak yang soleh dan soleha, perbedaan antara rukun dan sunnah berwudu. Rukun itu yang wajib, yang sunnah itu sesuatu yang menambah pahala kita bila kita kerjakan. Hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudu? Yang pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil dan besar. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, tidur nyenyak. Jadi inilah hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau kita buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan, dan kemudian tertidur nyenyak, maka wudu yang kita lakukan tadi sudah batal, sehingga kita harus mengulangnya kembali. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pesan Bapak untuk terus semangat dalam belajar dan jaga kesehatan, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera Allah angkat virus ini, agar kita bisa kembali belajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.